Evolusi Pokemon bersifat permanen setelah mereka mendapatkannya melalui beberapa metode, seperti evolusi level, item, trait, bahkan metode lainnya. Seseorang meminta untuk, "Bang, rekomendasiin Pokemon yang memiliki evolusi terbanyak." Dan ada beberapa dari mereka yang memang memiliki jumlah evolusi yang lebih banyak daripada evolusi Pokemon pada umumnya. Ya kan, evolusi biasanya mentok hingga 3 tahap gitu. Dan biasanya ada yang tidak berevolusi, kemudian hanya berevolusi 1, dan yang mungkin akan berakhir pada evolusi 3 tahap. Namun ada beberapa Pokemon yang melampaui evolusi 3 tahap ini. Meskipun tidak banyak yang mendapatkan keunikan ini, namun setidaknya mereka sudah lebih dari cukup untuk membuat dunia Pokemon lebih bervariasi. Ini tidak termasuk dalam Pokemon Mega Evolution yang dimana kita tahu Mega Evolution hanya bersifat sementara. Tidak juga termasuk evolusi varian regional, karena evolusi regional hanya mengubah bentuk adaptasi tapi tidak mendapatkan urutan baru dalam Pokédex-nya. Atau juga Pokemon yang hanya punya evolusi bercabang namun angkanya tidak terpisah. Ya, contoh Rockruff yang mendapatkan 3 bentuk Lycanroc tapi tidak memiliki angka berbeda dalam Pokédex-nya. Artinya beberapa yang akan aku sebutkan ini merupakan Pokemon yang benar-benar punya lebih banyak evolusi dan mendapatkan angka tersendiri dalam Pokédex-nya. Intinya nama evolusinya juga beda lah gitu ya pokoknya. Semoga paham apa yang kumaksud. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Eevee. Pokemon ini sejak Gen 1 memang sudah memperkenalkan evolusi yang sangat unik. Ia memisahkan evolusinya hingga menciptakan tipe baru yang dimana secara total mengubah tipe awalnya. Eevee sendiri memang dituliskan sebagai evolution Pokemon, yang dimana menghasilkan lebih banyak evolusi daripada semua Pokemon yang muncul untuk saat ini. Evolusi ini ia dapatkan secara bertahap di beberapa generasi, membuat ia memiliki lebih banyak pengakuan karena setiap evolusi mendapatkan cinta tersendiri. Cara mendapatkan setiap evolusinya juga berbeda-beda. Eevee yang diberikan atau terkena Water Stone akan berevolusi menjadi Vaporeon. Eevee yang terkena Fire Stone akan berevolusi menjadi Flareon. Eevee yang terkena Thunderstone akan berevolusi menjadi Jolteon. Eevee yang mendapatkan prinsip yang tinggi dan di siang hari akan berevolusi menjadi Espeon. Eevee yang mendapatkan prinsip yang tinggi dan di malam hari akan berevolusi menjadi Umbreon. Eevee yang saat ini terkena Ice Stone akan berevolusi menjadi Glaceon. Eevee yang terkena Leaf Stone saat ini akan berevolusi menjadi Leafeon. Dan Eevee yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan tipe Fairy akan berevolusi menjadi Sylveon. Dan jika dijumlahkan, semua evolusi Eevee ini berjumlah sebanyak 8 evolusi, melampaui evolusi Pokemon manapun untuk saat ini. Semua evolusi Eevee pada akhirnya mendapatkan banyak perbedaan popularitas. Namun yang pasti ya karena keunikan evolusi inilah mereka pun sangat mudah untuk dikenali. Apalagi setiap warna yang hadir pada evolusi ini juga sangat bervariasi. Wurmple. Menjadi Pokemon tipe bug rute awal, Wurmple memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi evolusi. Mungkin ini cara yang logik yang dihadapi oleh seekor ulat bulu merah. Ia akan mendapatkan evolusi bercabang dan menciptakan kepompong yang serupa tapi beda. Wurmple juga sangat mudah untuk dikenali. Bagaimanapun seluruh tubuhnya tampak begitu simpel karena hanya berupa ulat. Dengan mengembangkan tingkatan level, Wurmple akan memasuki tahapan selanjutnya dalam metamorfosis evolusinya. Di level 7, Wurmple akan mengeraskan tubuhnya untuk menjadi kepompong. Dimulai dari sinilah orang-orang dapat menemukan permulaan percabangan evolusinya. Wurmple level 7 akan berevolusi menjadi Silcoon. Evolusi ini mendapatkan sedikit warna dan benar-benar hanya berupa gulungan sutra untuk melindungi isi di dalamnya. Silcoon pada akhirnya akan memasuki evolusi terakhirnya yaitu menjadi Beautifly. Ya jelas saja jika Beautifly ditujukan untuk menjadi Pokemon kupu-kupu yang cantik, memiliki tubuh lucu dengan sayap lebar dan bercorak indah. Selain itu, Wurmple juga akan berevolusi menjadi Cascoon di level 7 dan akan berlanjut menjadi Dustox yang merupakan kebalikan untuk penampilan Beautifly. Dustox cenderung kengengat beracun dan jumlah tahapan evolusi ini menjadi 4 evolusi. Dengan fakta hanya dengan satu ulat dapat menghasilkan 2 serangga berbeda, membuat Wurmple merupakan salah satu Pokemon dengan evolusi terbanyak. Tyrock. Memiliki status petarung, Tyrock muncul di Gen 2 dan menjadi bentuk awal untuk 2 Pokemon sebelumnya di Gen 1, termasuk yang cukup unik dalam segi evolusi, karena Tyrock bahkan memiliki beberapa percabangan evolusi yang ia alami dengan beberapa keunggulan statistik.
ia hampir mengikuti jejak Eevee, namun berada pada kondisi yang lebih sedikit dan tidak mengubah tipe secara keseluruhan. Jika Tyrock memiliki statistik attack yang lebih besar dari defense, maka ia akan melatih dirinya dalam bela diri menggunakan kekuatan kaki, melatih dirinya untuk menghadapi evolusi selanjutnya yang dimana akan berevolusi menjadi Hitmonlee. Pokemon ini memang muncul lebih awal daripada evolusi awalnya itu sendiri, dan memiliki penampilan yang unik tanpa kepala. Dan jika Tyrock memiliki statistik attack yang lebih kecil dari defense, maka ia akan mempertahankan tubuhnya dan terus melancarkan kekuatan tangannya demi melumpuhkan lawannya. Dengan pelatihan dan statistik demikian, maka Tyrock akan berevolusi menjadi Hitmonchan, yang dimana Pokemon ini juga sudah lebih awal muncul sebelum bentuk awalnya. Dan untuk Tyrock dengan keseimbangan statistik attack dan defense, maka evolusi yang akan ia dapatkan juga merupakan spesialis dari kedua statistik tersebut. Ia akan berevolusi menjadi Hitmontop, evolusi yang juga muncul bersamaan Tyrock itu sendiri, dan total ia memiliki 3 percabangan evolusi. Otis. Dengan inspirasi yang sederhana, Otis telah memperkenalkan dirinya dalam game untuk menjadi Pokemon yang cukup berguna, tentu apabila trainernya juga berguna. Otis sebenarnya memiliki evolusi yang sama dengan Pokemon lainnya di generasi pertama, namun perubahan dan penambahan percabangan memungkinkan ia memiliki evolusi baru yang juga pada akhirnya melampaui evolusi yang seharusnya. Otis di level 21 akan berevolusi menjadi Gloom. Pokemon ini pada akhirnya dapat diberikan 2 item berbeda untuk mendapatkan 2 bentuk berbeda. Dengan Leaf Stone, maka Gloom akan berevolusi menjadi Pilaflum. Evolusi yang akan sangat sering terjadi dan memiliki kekuatan yang cukup baik. Pilaflum muncul bersamaan dengan pra-evolusinya. Namun memasuki Gen 2, Gloom dapat diberikan Sunstone yang pada akhirnya menetralisir racun di tubuhnya dan membuat ia berevolusi menjadi Blossom. Dan pada akhirnya Otis juga memiliki 3 evolusi. Poliwag. Poliwag bukan saja sebagai seekor berudu saja, yang memiliki lebih banyak keunikan dan keunggulan dalam segi kekuatan. Namun dengan evolusi yang ia alami, Poliwag pun pada akhirnya mendapatkan percabangan juga dalam generasi lanjutan. Di level 25, Poliwag akan berevolusi menjadi Poliwhirl, dan di tahap inilah ia dapat diberikan 2 item berbeda untuk menemukan evolusinya yang juga berbeda. Dengan Waterstone, Poliwhirl dapat berevolusi menjadi Poliwrath. Tentu ini lebih mudah dilakukan karena tanpa metode lainnya. Namun jika kamu ingin memiliki Pangeran Katak, maka kamu dapat memberikan ia King Stroke dan lakukan trade untuk mendapatkan Politoed. Pada akhirnya Poliwag pun juga memiliki 3 evolusi. Ralts. Mendapatkan Ralts di generasinya adalah kebanggaan tersendiri. Apalagi kita semua tahu Pokemon manusia ini pada akhirnya bisa berevolusi menjadi Pokemon yang menakjubkan. Ralts yang manis ini akan berevolusi saat mencapai level 20 untuk menjadi Kirlia. Kirlia yang manis ini bisa berevolusi di level 30 untuk menjadi Gardevoir. Kirlia yang berjenis kelamin jantan dapat diberikan Dawnstone untuk merevolusikan ia menjadi Galat. Dan pada akhirnya Ralts juga memiliki 3 evolusi. Cosmog. Cosmog memiliki inspirasi yang paling indah apabila melihat alam semesta atau galaksi yang menyelimuti tubuhnya. Cosmog yang berevolusi pada akhirnya memberikan kesan selayaknya Pokemon biasa. Di level 43 ia akan berevolusi menjadi Cosmoem. Di tahap kedua ini akan ada 2 percabangan evolusi yang memungkinkan kamu mendapatkan 2 Pokemon legendary yang merupakan maskot dari Pokemon Gen 7 itu sendiri. Di level 53 Pokemon Sun, maka kamu akan mendapatkan evolusi Gagah dan Penerang Alola yaitu Solgaleo. Kemudian di level 53 Pokemon Moon, kamu akan mendapatkan evolusi yaitu Lunala yang merupakan bulan yang menakjubkan. Pada akhirnya Cosmog juga memiliki 3 evolusi. Dan mungkin itulah beberapa Pokemon yang mendapatkan evolusi paling banyak. Itu dikarenakan mereka memiliki percabangan evolusi dengan metode yang unik-unik. Mungkin evolusi mereka melebihi evolusi Pokemon pada umumnya. Dan semisal ada yang ketinggalan, ya silahkan komentar aja di bawah. Baiklah, semoga kamu menyukai video hari ini. Tentu sesuai apa yang kamu mau. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.